Gue sangat terima sih disebut apapun itu, mau new normal mau apa. Lu terima? Terima. Gue kagak. Karena memang ya normal. Jadi kan new normal nih setahu gue tuh pertama gue dengar tahun 2008-2009 setelah resesi ekonominya Amerika. Nah terus yang gue nggak dapet nih, yang missing puzzle-nya, new normal waktu covid ini siapa yang pertama kali pakai? Karena yang pakai itu kan bukan di sini doang tuh, Bumi lain gitu. belahan bumi lain, artikel internasional lain pakai. Nah menurut gue new normal itu rawan buat salah ditempatkan, rawan buat salah diartikan, bukan meaningnya ya. Karena gue analogiin new normal itu kayak misalnya gue awalnya nggak pakai kacamata nih, mata gue normal. Karena gue nih suka banget baca buku, gitu. Literasi beringas lah kan. Jadi tiap satu gue baca buku tuh, bangun tidur baca buku, mau tidur baca buku, pupup baca buku, pokoknya baca buku terus. Rabun jadinya mata gue, minus. Akhirnya gue ke optik nih, gue rabun, gue ke optik, gue pakai kacamata, hidupan gue dengan kacamata, itulah new normal gue. Tapi ketika gue udah tahu gue minus, gue rabun, terus gue nggak pakai kacamata, menurut gue itu nggak normal pak, bukan new normal, tapi new suffer. Kalau kita ya enggak juga. Soalnya suffer dan normal tuh perspektif, soal perspektif. Kenapa persepsi tuh? lah. Ya jadi kayak kalau misalnya kemudian lu tadi pakai konteks lu ya? Iya, analogi pakai lu. konteks, iya analogi gue. Kalau kemudian lu udah tahu rabun dan lu nggak pakai kacamata, Iya suffer gue. memang suffer. Jadi kondisi normal baru lu adalah ketika Suffer. lu melihat rabun, itu kondisi normalnya gitu. Masalah kondisi rabun ini lu anggap suffer, lu anggap disaster atau bahkan lu anggap normal, itu persepsi lu. Enggak lah bro, normalnya gue bisa melihat dengan jelas. Nggak normal, karena Nah, nggak normal gue nggak bisa melihat dengan jelas. Poin normalnya lu nggak pakai kacamata, apa lu melihat dengan jelas? Makanya gue bilang persepsi. Normal tuh Melihat dengan jelas. ya kalau melihat dengan jelas, normalnya sebagai normalnya, maka kondisi rabun itu tidak normal, suffer buat lu. Iya. Tapi ketika kondisi yang dianggap normal adalah tidak menggunakan kacamata, maka kondisi pakai kacamata adalah suffer, new suffer buat lu. Kayak gitu. Jadi mau normal atau nggak normal, kalau kayak pakai analogi itu tadi, ya tergantung. Karena kayak konteks sekarang pun tergantung. Normal atau nggak normal itu persepsi sih menurut gua. Dan lu menggunakan persepsi yang bisa jadi orang beda-beda untuk mengeneralisasi satu Nah itu soal masyarakat gitu. kebijaksanaan penggunaan Nah, persepsi sih gitu. Maksud gue kayak gitu. Kalau misalnya kemudian ini itu multitafsir ya, ya kalau multitafsir kemudian nggak bisa dong. mispersepsi ya Iya. tergantung siapa yang ngeluarin itu. Karena penggunaan terminologi tertentu ketika dia menimbulkan mispersepsi, ya Perbaiki kan bukan gini. harusnya. Ketika dia menimbulkan mispersepsi dalam jumlah yang lebih mayor, itu ya menurut gua yang salah adalah terminologi yang digunakan. Yang mestinya diperbaiki adalah terminologi yang digunakan gitu. Tapi kalau kemudian mispersepsinya tidak mayor, Ya berarti tidak menimbulkan. sebenarnya terminologi itu make sense. Hanya persepsi orang-orang tertentu yang memang perlu diperbaiki gitu. Jadi gue punya kebiasaan nih, Perlu kayak disesuaikan. ketika gue mendengar terminologi baru atau penggunaan informasi baru, ketika gue mendapatkan informasi baru yang gue rasa itu penting untuk diketahui orang, terus gue ngerasa oh kayaknya semua orang udah tahu deh. Gue biasanya riset nih apa informasi yang penting ini cuman gue yang tahu atau semua orang udah tahu karena di sosial media gue ngeliat semua orang udah bicarain atau seluruh masyarakat udah tahu gitu. Jadi sama lah kayak kemarin waktu covid awal-awal masuk ke Indonesia akhir Februari ya. Maret yang rame banget. Itu kan gue bikin dokumentarinya tuh waktu gue ke nasi goreng depan kantor itu kan. Gue tanya, menurut gue semua orang udah tahu nih kok penularan covid kayak gimana, karena masif. Menurut gue masif kan, menurut gue di sosial media orang udah ngomong semua masif gitu. Orang harus cuci tangan, penularannya droplet, kita harus bener-bener jaga jarak gitu. Nah gue tanya sama bapak nasi goreng nih, Pak, bapak jualan nggak takut ketular? Dia jawabnya gini, Pak, kalau golongan darah kita nggak sama, nggak akan ketular. Ini kan ngeri ya, maksud gue gini loh, informasi yang selama ini kita ada blind spot, iya, gap information yang
jelas banget gitu. Yang informasi yang selama ini kita anggap itu general, kita anggap semua orang udah tahu, ternyata bukan cuma nggak diketahui tapi berkembang kesalahannya itu berkembang kan dari yang mana droplet penularan sampai Bapak itu bisa menafsirkan kalau bisa mengartikan kalau penularan COVID itu dari golongan darah. Nah, terus waktu gue kan masih di grup supir taksi online ya, itu emang pembicaraan itu berkembang kemana-mana Pak, yang mana nggak sesuai sama aslinya gitu loh penularan. Nah, waktu yang secara ilmiah dia. Iya, yang mungkin orang-orang kayak kita udah tahu dari awal-awal gitu loh. Ya, tapi yang dianggap sah secara ilmiah. Iya. Terus pas yang new normal ini, kemarin juga gue sempat nanya nih, kan komplek gue tuh isinya orang-orang lama ya, maksudnya para pensiunan gitu, kebanyakan ya orang-orang udah berumur. Ada ibu-ibu tuh lewat depan rumah gue, dia nggak pakai masker tapi nenteng belanjaan gitu kan. Bu, dari mana bu? Dari pasar. Oh udah buka. Udah kan udah new normal kata dia. Ya kemarin gue bilang juga, tetap masker bu, soalnya virus ada. Gue cuma ngomong kayak gitu. Oh iya ya, bukannya udah nurun ya? Nah berarti kan di sini ada gap lagi nih. Kalau emang term ini masih mau harus dipakai, itu diikutin sama penjelasan yang benar-benar baik gitu loh. Jadi semua masyarakat ngerti apa yang harus dilakuin dan apa yang nggak harus dilakuin. Kalaupun emang benar-benar harus dipakai terus ya. Jadi jangan cuman spanduk-spanduk poster itu jangan cuman nulisin new normal doang, kasihlah bintang di atasnya. Jadi ada penjelasan new normal itu apa. Or ganti sekalian gitu, jadi kayak abnormal, extraordinary atau sesuatu lah, karena kondisi nggak normal itu jangan dianggap normal gitu. Orang lagi krisis dianggap normal ya tambah krisis. Nah gitu sih menurut gua. Ya sebenarnya ini kalau pandangan gua sendiri ya, gap informasi itu sudah ada sejak kapanpun itu, dan selalu ada kapanpun itu, apapun konteksnya akan selalu ada menurut gua. Mau gap informasi atas penyakit itulah, penyebaran penyakitnya lah, gap informasi atas teknologi informasi lah misalnya. Ada banyak hal yang kemudian ini membuat gelisah, konteks ini membuat gelisah, terutama buat lu gelisah. Itu menurut gua adalah ketika itu memiliki dampak pada orang lain. Normal dan tidak normal, gap informasi, apapun itu yang lu sampaikan tadi ya, itu kan sebenarnya sudah terjadi pada banyak hal gitu, selain soal penyakit. Selama nggak ada dampak yang merugikan buat orang lain sih nggak ada soal ya. Dan menurut gua kayak sekarang itu sebenarnya udah mulai banyak sih kayaknya yang mulai bahas. Sebenarnya sekarang ini normal, PSBB dilonggarkan atau segala macam itu bukan dibilang normal ya maksudnya. Kita diizinkan untuk beraktivitas kembali itu bukan karena penyakitnya sudah hilang, tapi karena faktor ekonomi biar tetap bisa jalan kayak gitu kan. Itu sebenarnya beberapa orang sudah mulai menyampaikan itu, cuman nggak tahu lah ya di lapis tertentu apakah itu telah diterima sebagaimana mestinya atau belum gitu ya. Gua nggak tahu juga. Yang penting dilakukan sebenarnya menurut gua nih, kalau kita sendiri ketika kita bertemu dengan orang-orang yang beranggapan seperti itu, beranggapan bahwa ini telah normal kembali, telah tidak ada masalah kembali, ya kita kasih insight dengan bahasa mereka, dengan terminologi yang akan lebih dipahami lekat mereka. dengan mereka. Iya, kayak ya kemarin gue juga habis beli keripik kan, terus ibunya tuh lama nggak jualan, gue tanya terus, bu nggak jualan lama? Iya lah, kemarin kan PSBB mas. Oh gitu, terus sekarang udah mulai jualan lagi? Iya sekarang kan udah mulai normal lagi mas. Oh iya, ya sebenarnya kan normal, penyakitnya tetap ada bu. Ya setuju. Ya, paling itu yang bisa gue lakukan. Iya sih mas. Nah iya. Soalnya kemarin juga ada bu. Apa ya, karena ini menyangkut kepentingan bersama. Kayak kita itu ya, gap information ini, blind spot ini kan masalah banget nih bro. Masalah antar kelas nih, antar kelas orang manusia dengan privilege lah, masyarakat yang ya vertikal horizontal ada banyak hal. Jadi kayak kalau di satu sisi kita ngerasa informasi ini udah masif, tapi ternyata kelas sosial menyebabkan informasi ini nggak sampai ke bawah, itu sebenarnya kita bisa ngambil peran tuh di situ sebenarnya. Tapi ya pada akhirnya itu pilihan kita sendiri kan. Misalnya ngedukasi grup-grup RT, atau kita bisa ngasih tahu orang-orang terdekat kita, misalnya kayak ibu yang jualan tadi atau orang tetangga gue yang ke pasar tadi. Ya gini ya, di lapisan masyarakat tertentu itu
mereka mengalami gap informasi yang sebegitunya tuh bukan karena mereka nggak mau tahu atau Iya, tidak mau setuju, mendengarkan orang, setuju. gitu. Tapi karena memang dia tidak terpapar informasi gitu. Karena misalnya katakanlah tukang nasi goreng yang tadi lu bilang, Iya. mungkin orang-orang yang makan di situ saat itu ya telah membicarakan COVID Iya. dan penyebarannya dan segala macam, tapi membuat percakapan ini Yes. eksklusif gitu loh. Hmm. Jadi nggak melibatkan si tukang nasi goreng gitu. Nah, hal-hal yang sering kayak gini nih yang sering kali tuh bikin kemudian terbangun gap gitu antara pembeli dan penjual gitu. Ya mestinya sebenarnya nggak ada masalah ketika ngobrol bareng gitu. Atau bisa Membuat ekosistem Cluster itu lebih tuh gede, ya. lebih inklusif gitu loh. Memeratakan persebaran informasi itu supaya tidak eksklusif. Karena kayak sekarang tuh kalau dibilang informasi begitu cepat, iya, tapi menurut gua masih eksklusif gitu. Iya, Kurang masih. inklusif. Nggak semua lini itu kepapar informasi. Atau mungkin dia bisa mengartikan itu golongan darah, bisa jadi pembicaraan dengar, bias. iya. Iya, maksudnya dia Dia dengerin dari COVID, mana, terus iya. dia dengerin orang ngomong darah. Oh, ini Heeh. mungkin karena golongan darah nih, Iya. berarti gua aman. Bisa juga. Dan waktu gua kasih tahu ke beliau tuh bener-bener kaget gitu loh, Bro, kayak beneran segitu. Iya, segitu, Pak. Jadi saya ngomong sama Bapak nih, misalnya saya COVID, itu resiko Bapak tinggi nih, misalnya saya nggak pakai masker saya. Soalnya bisa aja ada droplet jatuh, Bapak pegang, Bapak masukin tangan ke mulut, misalnya ada interaksi ke mulut, Bapak bisa kena. Wah, itu jadi ngeri banget. Jadi saya kalau sholat salaman itu nggak boleh, Mas. Dihindarin, Pak. Oh iya.